Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Pelajari Kode. Pada video kali ini kita masih dalam pembuatan aplikasi peminjaman barang berbasis web. Pada part sebelumnya kita sudah menghitung data barang. Kalau kalian ini yang masih nol, wajar karena emang datanya masih kosong. Di sini saya sudah ada datanya, jadi bernilai 2 dan data peminjaman juga 2. Sebelumnya kita lihat dulu ada tabel users di sini. Kita di sini namanya tabel user. Nanti di aplikasinya mungkin kita juga sebut sebagai petugas. Di sini kalian bisa lihat struktur tabelnya ada ID user, nama, username, password, dan ID level. Saya buat eh, sederhana saja. Ini untuk login. Kalau kalian pengen lebih detail bisa tambahkan alamat, nomor telepon, jenis kelamin, bebas ya. Strukturnya boleh kayak gini, samakan saja biar enak. Sekarang kembali ke text editornya. Di part 6 kita akan melakukan read, create, update, dan delete pada data user atau petugas. Nah, di sini kita buat copy saja dari file barang.php. Kita copy semua atau gimana? Cek ke bawah. Mungkin dari atas sini sampai sini aja deh. Sampai tabel head kita copy, lalu kita buat file baru dengan nama petugas.php. Lalu kita pastekan ke sini. Kita tinggal ubah. Kita tinggal ubah atau tambahkan tag tutupnya, table dan div. Oke, kita lanjut cek ke sininya, coba kita klik. Kita refresh, kita klik. Nah, ini belum mengarah ke halaman tujuan kita ya. Kita belum buat yang buat ngarahinnya. Kita buat dulu, yaitu kalau di barang kan ada namanya data strip barang.php. Ini untuk ngarahin, kita copy saja dari sini. Dari file data strip barang.php, lalu pada folder admin kita klik kanan, lalu new file. Kita pastikan. Kita beri nama data strip petugas.php. Oke, lalu kita tutupin dulu aja yang tadi bekas kita copy biar kita lihat yang file yang dipakai saja. Masih di file data petugas.php. Perintahnya kita ubah sedikit, from users where ID level sama dengan 2. Jadi kita ambil yang ID levelnya 2 saja. 2 itu berarti operator, kalau satu admin. Jadi nanti yang ditampilkan cuma operatornya saja. Data admin kita nggak ambil, ini kita juga ubah jadi petugas.
ini barang diubah jadi petugas. Ini juga kita blok karena di sini saya pakai Sublime. Nanti saya akan ubah semua data barang menjadi petugas, maksudnya kata barang dengan mengklik CTRL-D terus CTRL-D, kita select yang kata barang ini, kita ubah jadi petugas. Nah ya, di blok dulu, lalu CTRL-D itu akan memilih kata-kata yang kita blok tadi. Kita lanjutkan. Kita refresh, coba kita lihat data user. Nah, di sini sudah berhasil kita panggil, ini masih data barang, tapi kita sudah berhasil ngarahinnya ke halaman data petugas. Kita ubah aja ini jadi data petugas. Dan tabelnya kita ubah ngikutin yang di database-nya, di tabel users. Kita kembali sukses, lihat, oke, berhasil kita arahin. Nah, ini kita ngikutin yang di database, ngikutin di tabel user, nama petugas, lalu apa tadi, username, password, dan sebagai, jadi dijelasin dia itu sebagai apa, meskipun kita tahu kita hanya nampilin yang petugasnya saja atau operator lah. Oke, kita cek sudah, nama petugas, username, password sebagai, dan aksi. Sekarang kita panggil datanya, data dari tabel users. Nah, kita di sini lanjutkan tabel body, enter, buka PHP-nya sini, PHP for each. Apa tuh tadi tuh, kalau nggak salah petugas petugas itu, kalau kalian masih bingung dari mana, petugas itu dari file data petugas di PHP. Nah, dari sini ya, karena ini kan kita panggil di sini, jadi masih bisa kepanggil gitu. Sebagai $R aja, kita simple. Titik 2. ID level, kita buat kondisi di sini, jika ID levelnya 2, maka sebagai itu variabel sebagai sama dengan operator. Jika bukan 2, maka variabel sebagai sama dengan admin. Tutup. TR.
td echo variabel r. Yang pertama nama, sorry, kita nomor urut dulu ya, nomor plus tutup, kita copy saja biar cepet. Kalau kalian pakai Sublime sebenarnya bisa dengan menekan Ctrl Shift D, itu akan otomatis ke duplikat ke bawahnya. Ctrl Shift D. Ini kita ubah kayak tadi R nama, yang ininya R username, lalu password, yang terakhir sebagai dan untuk aksinya kita buat div dengan kelasnya inline, dstrip inline. Ref-nya kita pagerin aja dulu. Kita kasih si tanda pagar di sininya. Detail kelas, kelasnya btn sukses, button small, kita copy, pastikan lalu rapikan. Sekarang kita cek persero end of file katanya. End of file itu kita sepertinya belum tutup, yang for each ini kita belum tutup ya. Jadi kalau for each ada titik 2, pakainya titik 2, berarti kita tuliskan end for each, titik koma, simpan, cek lagi. Oke, sudah. Tapi di sini detail semua ya. Oke, datanya sudah tampil semua, yang operator saja yang tampil. Tadi kan kalau di database, kalau tadi nggak ditampilin ya database, ada 3 sebenarnya. Kita ubah aja yang ini danger, atau gini aja, nanti aksinya detail itu nggak ada, hanya ada edit dan hapus saja. Jadi detail nggak ada karena nggak ada apa ya, nggak ada disembunyiin. Nah, tanda pagar ini kita ubah jadi ubahnya ini. Sama dengan edit, petugas, dan ID itu kita ambil dari variabel R ID underscore user. Oke, tutup. Kita copy, ini juga sama untuk yang hapusnya. Tinggal diubah aja yang ininya edit jadi hapus. Ya sudah, simpan. Apakah ID-nya muncul? Kita klik. Nah, di bagian bawah ini tanda panah, kalian bisa lihat ID-nya itu muncul. Ini beda-beda ID-nya.
hapus. Oke, kita berhasil manggil ID-nya. Kita tinggal mengarahkan ke halaman apa, ubah. Ini P ya, jadi ininya P ya, P. Jadi ke sini lagi, file ini kita ini kita ubah jadi P. Enaknya di P aja, samain aja. Oke, sip, simpan. Pada folder include kita buat file baru dengan nama strip petugas.php. Edit petugas strip php. Edit barang. Kita copy aja dari sini sampai form aja deh. Sampai sini, sampai PHP-nya. Kita jadi nggak semua kita copy. Ini kita paste. Jadi formnya kita buat lagi. Ya, buat petugas. Oke. Ininya bukan ke data barang, tapi ke data petugas. Kita ubah. Kembali, oke. Query-nya ubah sedikit. User. Ini ya, kita ubah jadi user. Ini pakai S, users gitu. Get ID. Oke, sama. Ini juga sama. Kita buat variable data. ID level sama dengan 1, maka sebagai variabel sebagai itu admin. Salah. Titik 2. Kalau bukan 1, variabel sebagai itu bernilai petugas. Kita buat formnya, metodenya post, actionnya nanti ke folder proses ubah petugas.php. Ini nanti kita buat filenya di folder petugas. Autocomplete-nya kita offin, dan untuk kelasnya margin top-nya 3 biar ada jarak gitu. Kita buat form grupnya, grup kasih label yang for ini dihapus, nama dulu ya, nama petugas, inputnya tipenya teks, name-nya nama, nilainya atau value-nya kita ambil dari ini data nama ya. Untuk kelasnya form control. Satu lagi autofocus. Kalian boleh kasih autofocus biar langsung ke sini gitu loh, langsung di inputan ini.
dan juga require harus diisi, gak boleh kosong. Ini dari HTML nya ya. Kita copy saja dari div ini, form group, enter, kita lalu pastikan bawahnya kita buat 2, 3, udah. Satu lagi nya button. Tadi tuh kita butuh ID user, kita letakkan di sini. Inputan tipenya hidden, jadi ada tapi nggak ditampilin bro. Sini tinggal value nilainya dari variabel data ID underscore user. Jadi ini juga ikut kekirim, tapi di layar nggak muncul gitu, tapi katanya ada, kita ambil. Oke, udah kayak gini aja. Lalu name-nya jangan lupa ID, kita simple aja ID aja. Oke, kita ubah-ubahin yang labelnya ini, nanti kita ubah ya. Kita cek lagi, kita bikin buttonnya dulu. Button tipenya submit, name-nya samain saja, yaitu submit. Kelasnya button minus primary deh, primary ya. Lalu floatnya right, kita kananin right. Oke. Kita kasih number apa ya, ubah petugas, itu aja deh. Kita cek lagi, kita tutup dulu div-nya. Oh ya, kita lupa ini ya, tadi saya bilang lupa, labelnya kita ubah, username, name-nya juga kita ubah jadi username, ini juga username, ini passwordnya, password, nama password, satu laginya sebagai, ini sebagai juga, ininya sebagai. Kita simpan, jangan lupa, nanti kita cek lagi. Kita refresh dulu, sekarang kita klik edit. Nah, petugas enggak, username-nya enggak, passwordnya ini ya, passwordnya. Dan sebagai ada pesan error di sini. Sepertinya saya tahu pesannya, kenapa? Karena ini data sebagai itu nggak ada, adanya variabel sebagai ya. Kalau kalian lihat ke atas ada. Kita refresh lagi. Tuh, ini petugas. Sip. Oke, berhasil. Karena di sini kita untuk passwordnya nggak diubah, mungkin kita kasih atribut lagi di inputan password ya. Oke, kita sudah menampilkan datanya kembali untuk proses ubah. Sekarang kita buat file proses ubah petugasnya. Di folder proses kita buat file baru, kita kasih nama proses minus ubah minus petugas.php. Oke,
ya. Lalu kita copy dari file ini ya, yang barang kita copy, kita tinggal ubah variabel-variabelnya dan query-nya kita ubah, dan isi pesannya juga kita ubah. Kita mulai dari variabelnya apa aja yang dipakai. Simpan ini kita yang tadi itu submit ya, bukan simpan, submit. ID kita tadi ID ya, ID-nya saja. Nama barang, ID kita cek lagi. Jadi suka lupa loh. Oke, ID ya. Ini ID. Oke, sip. Kita lanjut. ID benar. Ini jadi nama. Variabel nama. Ini nama doang ya. Nama, username, password. Sebagai. Ingat. Nama, username, password, dan sebagai. Nama, username, password, yang terakhir sebagai. Terus kita ubah ini ya, username, password, sebagai, ini sebagai. Sebenarnya kan kita niatnya ini password nggak bisa diubah gitu loh. Sebenarnya ini mau bajir password, masih dimasukkan ke sini. Jadi cukup ditampilkan saja. Bisa juga kalian hapus atau jadiin komentar. Atau kita hapus aja deh, biar nggak bingung. Lalu kita buat kondisi untuk merubah sebagai ini jadi angka ya. Jika kondisi jika sebagai sama dengan operator, jika yang dikirimkan operator, maka variabel sebagai itu bernilai sama dengan 2. Jika bukan operator, otomatis akan bernilai 1. Dan yang untuk sininya perintahnya juga kita ubah yang bagian ininya, update users, set nama, variabel nama, koma, username sama dengan variabel username, dan ID level sama dengan variabel sebagai, karena udah diubah jadi angka ya, where ID user sama dengan variabel ID. Sip, koma, simpan. Dan pesannya juga kita ubah ya, yang tadinya data barang diganti jadi data petugas. Ini linknya ke data petugas .php. Lalu juga petugas ini edit petugas, dan ID-nya post ID udah bener, kita cek.
Enggak, kita coba ubah jadi Kevin. Ini username Kevin. Passwordnya nanti kita nonaktifin ya. Bisa pakai atribut read only, dan sebagai kita ganti jadi petugas. Lalu kita coba ubah parse error. Coba kita cek titik koma atau apa yang kelewat. Oh, sepertinya di sini ya. Nah, kita lupa kasih kurung tutupnya. Fresh. Data petugas telah diubah, tapi datanya nggak muncul ya. Tadi kan ada 2, sekarang ada 1. Data yang kita ubah nggak muncul. Kita refresh, coba database-nya di tabel user, kita cek. Ternyata si Kevin ini ID-nya berubah jadi 1. Apa coba? Kita cek lagi query-nya, sepertinya udah benar. Operator. Kita coba ubah dulu ini, nilainya kita ubah jadi 2 deh. Sorry, kita ubah jadi ini tipe datanya enum ya, jadi ada pilihan di sini ya. 2. Oke. Kita lihat lagi, dari refresh, datanya 2, berarti ada kesalahan pas ini sebagai pas ini petugas ya. Harusnya lihat. Sebagai, nah di sini harusnya itu operator, bukan petugas. Nah, kita simpan lagi, sip. Coba kita cek lagi. Oke, sepertinya udah oke semua. Data petugas. Oke, sepertinya sudah. Ininya kita tambahin aja deh, read only gitu di inputan password ya. Jadi password nggak diubah ya. Tetap password lama tapi username ubah. Sekarang kita coba lagi, nama petugas kita ubah jadi Angga lagi. Sebenarnya Angga sama sebagai operator. Oke, berubah dan sebagai operator. Nah, kali ini muncul ya, yang kita ubah muncul. Oke, berarti berhasil kita. Baru ingat pas bagian ini kita langsung bikin yang read sama update-nya. Harusnya kan kita bikin yang create dulu buat nambahin data ke nambahin recordnya kan ya, untuk ditampilin pas bagian read, tapi kita langsung update ya. Mungkin recordnya kalian bisa masukin secara manual langsung di PHP adminnya ya, sebagai contoh aja. Atau mungkin tonton dulu video selanjutnya baru kita tonton video ini. Oke, saya sebelumnya minta maaf karena terlalu banyak pikiran jadi agak ngawur ya. Kita create-nya, delete-nya mungkin di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai part
ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.